pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan niat yang tulus ikhlas untuk sama-sama kurbatan atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat ikhlas kita untuk didekatkan kepadanya, karena kita tidak bisa mendekat kepadanya kalau dia sendiri yang tidak berkenan untuk kita dekat kepadanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat Nabi Nuh. Surat Nuh, surat yang ke-71, dan malam ini adalah merupakan pertemuan terakhir untuk surat Nuh, yaitu ayat 21 sampai 28. Jadi 21 sampai 28, karena surat Nuh ini adalah 28 ayat. Dan berarti bahwa insya Allah ada pada hari Senin yang akan datang, kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat Jin. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti dan mengetahui jin dalam pandangan Al-Quran. Ulangi lagi, jin dalam pandangan Al-Quran. Bukan jin dalam pandangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bukan jin dalam pandangan yang kita sebut dengan orang pintar. Tetapi jin dalam pandangan Al-Quran, maka ikutilah insya Allah mulai hari Senin. Juga 3 kali pertemuan karena jumlah ayatnya sama, yaitu 28 ayat. Bapak sekalian, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan surat surat Nuh ayat 21 sampai 28. Karena bersama kita yang ada adalah Ustaz Safi Soleh, mudah-mudahan beliau tidak sedang di luar ya. Insya Allah Ustaz. Ya, alhamdulillah beliau sedang berada di rumah. Jadi Bapak sekalian, kita mohon dengan segala hormat kepada Ustaz Safi Soleh untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Nuh, surat yang ke-71, ayat 21 sampai terakhir, yaitu 28. Baik Bapak sekalian, kepada Ustaz Safi Soleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Masih anu dong, masih واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. ومكروا مكرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا
وقالوا لا تزرن آلهتكم ولا تزرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد تزيد الظالمين ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
تزيد الظالمين إلا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله على رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustazna Ustaz Syafi'i Saleh. Dengan doa semoga Allah SWT senantiasa melindungi beliau dengan perlindungan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT memperhatikan, melihat Bapak Ibu sekalian, sehingga menjadi wasilah Allah SWT mempercepat terijabahnya doa-doa dan harapan-harapan Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita teruskan surat Nuh kita, surat yang ke-71 ini. Kita sampaikan bahwa surat Nuh ini adalah surat yang berbicara tentang Nabi Nuh, sehingga Nuh yang dimaksud di sini adalah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh turunnya di Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah, makanya disebut dengan surat Makkiyah, dan jumlah ayatnya adalah 28 ayat. Seperti tadi kita baca, sudah sampai di ayat 28, dan berarti terakhir surat Nuh pada malam hari ini. Mari kita teruskan ayat-ayat selanjutnya. Kita review dulu dari ayat 19-20. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Kita sudah terangkan bahwa Allah lah yang menciptakan bumi sedemikian rupa sehingga aslinya bulat tetapi berasa seperti karpet, seperti tikar, seperti hamparan. Sehingga walaupun bumi itu bulat, kita tidak merasakan kalau bulat. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bumi kita rasakan bulat, itu pasti kita tidak stabil. Litas seluku minha subulan fijaja, supaya kalian tasluku suluk menempuh perjalanan minha pada bumi itu subulan fijaja, dengan berbagai macam alat-alat, dengan berbagai macam bentuk-bentuk perjalanan. Ada bentuk perjalanan di darat, di laut, bahkan di udara. Di darat pun juga bermacam-macam bentuknya, mulai daripada sepeda, ada motor, ada mobil, ada kereta api, dan sebagainya. Fijaja, semuanya kita bisa bikin jalan. Tetapi makna batinnya kita sudah terangkan, yaitu kata suluk. Supaya di muka bumi ini kita menempuh perjalanan kembali kepada Allah. Perjalanan kembali kepada Allah yang kita tempuh itu namanya suluk. Jadi kalau kita tempuh, baru disebut dengan suluk. Jadi bersuluk, yaitu artinya menempuh jalan kembali kepada Allah SWT. Dan Allah menjamin kalau kita memang berniat, berikrar untuk menempuh jalan kembali kepada Allah, yaitu melakukan sair wa suluk, maka Allah siapkan jalan-jalan yang luas. Subulan fijaja, mirip dengan akhir daripada surat Al-Ankabut yang berbunyi, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di jalan kami, pasti kami akan menggait, membimbing, menuntun, memandu mereka menempuh jalan-jalan itu. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan berikan petunjuk untuk menempuh jalan-jalan itu. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah ilustrasi kita adalah harta benda. Kenapa harta benda ini sama sekali tidak terlarang?
Nanti kita lihat pada ayat-ayat pembanding bahwa Al-Quran juga memuji orang yang punya harta benda. Yang dikecam Allah apabila dengan uang yang banyak, lalu yang bersangkutan lupa kepada penciptanya. Apa sebabnya? Karena apa yang kita sebut dengan uang itu adalah nilai, value yang kita berikan kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi, qala Nuhun, berkatalah Nabi Nuh kepada Allah tentunya, karena ini adalah Rabbi. Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Nuh. Ini setelah Nabi Nuh menjalankan tugasnya sebagai Nabi, mengajak mereka, dan kita lihat sebelumnya, bukannya bertambah dekat kepada Allah, tetapi mereka tambah lari daripada Allah. Bahkan ada di antara mereka menutupkan jari-jarinya ke kupingnya, bahkan ada juga yang membuka bajunya dan ditutupkan ke wajahnya, karena tidak ingin melihat berjumpa dengan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Seperti itu Bapak Ibu Jemaah sekalian. Maka Nabi Nuh berkata, melapor kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, innahum, sesungguhnya mereka itu asauni, telah mendurhakai aku. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar tadi menutup kuping dengan jari-jari tangan, menutupkan baju ke wajah, mungkin biasa-biasa saja. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka setiap kali lewat di sekitar perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh bersama dengan pengikutnya, mereka mentertawakannya seraya melemparkan kepada perahu tersebut kotoran-kotoran, batu-batu, kotoran-kotoran. Ini yang apa namanya? Yang menyedihkan. Dan yang menjadi sponsor, yang menjadi supporter terhadap kejadian ini bukan orang sembarangan, bukan orang jauh, bukan orang lain, tetapi adalah istri dan anak Nabi Nuh sendiri. Istri dan anaknya. Istri Nabi Nuh sendiri berkeliaran kemana-mana. Sebaiknya namanya istri sebetulnya, karena sudah tercukupi sumber pengetahuannya dengan suaminya, maka harusnya tinggal di rumah saja. Tidak perlu berkeliaran kemana-mana, karena kemudian bisa menjadi fitnah dan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi tetap saja istrinya Nabi Nuh selalu berkeliaran kemana-mana, dan ternyata benar bisa kemudian berkonspirasi dengan pemuka-pemuka kaumnya untuk melawan suaminya sendiri. Sehingga kemudian diabadikan namanya sebagai contoh untuk orang-orang yang kafir, padahal dia istri Nabi. Di mana di surat At-Tahrim, ayat-ayat terakhir, ayat 9 dan 10, seperti yang dibacakan Ustazina juga, Ustaz Safi Saleh, pada saat kita ada undangan tamu dua hari yang lalu. 2 pertemuan yang lalu. Jadi di situ dikatakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Siapa? Yaitu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Jadi 2 istri ini dijadikan sebagai contoh untuk orang kafir. Apa sebabnya? Karena istrinya Nabi Nuh, begitu ya nanti istri Nabi Lut, sebetulnya sumber-sumber pengetahuannya sudah tercukupi dengan suaminya. Tetapi mereka tetap saja berkeliaran, akhirnya kemudian apa? Disalahgunakan. Bisa dijadikan sebagai alat untuk membenturkan dirinya dengan suaminya, bisa juga dijadikan alat untuk masuk kepada suaminya melalui pengaruh-pengaruh yang tidak benar. Dan ternyata benar, istri Nabi Nuh melawan suaminya sendiri. Jadi, yang mensponsori itu adalah istrinya sendiri. Diceritakan bahwa kemana saja suaminya pergi berceramah, menyampaikan dakwah, maka setelah pergi suaminya dari tempat itu, istrinya datang pula dengan kata-kata, jangan dengarkan tadi laki-laki itu. Laki-laki itu saya lebih kenal daripada kalian. Dia adalah suami saya. Saya serumah dengannya. Anaknya lahir melalui rahim saya. Tetapi saya tahu persis itu orangnya tidak benar. Yang dikatakan itu semuanya dusta belaka. Coba. Kalau sudah istrinya berkata begini, bagaimana orang tidak percaya? Akhirnya kemudian sangat sedikit yang ikut pada saat itu. Ya. Tentu saja istrinya merasa benar karena dia merasa dia menjalankan tugas-tugas yang menurut dia benar, tetapi dari sisi ikrar perjanjian rumah tangga ya tidak boleh seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan tidak memenuhi ikrar, tidak memenuhi akad namanya. Ketika kita berjumpa cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, sebetulnya bukan persoalan Nabi Musa menegur Nabi Khidir sehingga dikatakan salah, bukan. Yang dikatakan Nabi Musa benar.
yaitu bahwa kalau ada yang melakukan kerusakan harus dihentikan. Tetapi masalahnya adalah apa? Yaitu tidak memenuhi ikrar, tidak memenuhi akad. Sebelum Nabi Musa diterima sebagai murid oleh Nabi Khidir sudah bikin perjanjian, sudah bikin namanya klausul, sudah ada agreement, sudah ada deal. Apa isinya? Nabi Khidir mengatakan, kamu kalau mau ikut sama saya harus sabar. Yaitu apa? Tidak boleh bertanya apapun sebelum saya terangkan. Ingat, kamu harus sabar dan tidak boleh bertanya apapun sebelum saya sendiri menerangkannya. Itulah akadnya. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan kenapa membocori perahu, ya benar adanya pernyataan itu. Tetapi apa yang dilanggar di situ, yaitu tidak memenuhi akad. Jadi artinya apa? Yang benar menjadi salah kalau melanggar yang asal. Apa asalnya? Akad. Ya benar kata Nabi Musa, itu kenapa kamu membolongi atau kamu bocori perahu orang? Benar. Itu tidak boleh membuat kerusakan. Membocori perahu. Artinya tindakan Nabi Musa secara zahir sudah benar. Tapi apa yang salah? Menentang akad. Dan dikhianatinya Nabi demi Nabi sepanjang masa, sehingga terjadi penyimpangan dan penyimpangan, bahkan kitab suci semakin lama semakin rusak, karena tidak sedikit orang yang mengingkari akadnya kepada Nabi. Sehingga ketika mereka berbuat kebaikan berdasarkan agama, disangkanya itu adalah religius, disangkanya itu adalah agamis, tapi sebetulnya asalnya salah, maka turunan-turunannya salah. Nah, maka inilah dikatakan Nabi Nuh di sini. Innahum asauni, mereka yang Allah telah mendurhakai aku. Dan yang paling durhaka di sini adalah istrinya Nabi Nuh. Makanya dijadikan sebagai contoh. Daraballahu matala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Asauni wattaba'u man lam yazidahu maluhu. Apa sebabnya? Ini, mereka mengikuti, bahkan berarti termasuk istrinya. Mereka mengikuti orang yang lam yazidahu, yang tidak menambah apa-apa malu kepada hartanya, wa waladahu, dan anak-anaknya, illa khasara, kecuali kerugian. Jadi istrinya juga masuk kategori di sini. Ini istrinya punya anak, wa waladuhu, sama. Tidak menambah apa-apa harta bendanya dan anaknya kecuali khasara. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak di antara umat Islam atau kita, karena teguran ini terjadi pada Nabi Nuh kepada umatnya, seakan-akan kemudian kalau begitu harta tidak perlu kita miliki. Orang Islam ya ala kadarnya saja, yang penting beribadah. Yang dimaksud beribadah seperti sembahyang, sholat, puasa. Kalau memang itu yang dimaksud, ya berarti harus kita menekankan pada wawaladu juga. Jadi tidak perlu juga memiliki anak yang banyak, cukup satu saja atau maksimal 2. Ya, kenapa? Karena kalau harta juga apalah ala kadarnya, anak juga ala kadarnya. Kan begitu Pak sekalian. Jadi artinya apa? Ini bukan teguran pada orang yang berharta, sebagaimana bukan teguran kepada orang yang punya anak. Tegurannya kepada siapa? Yang harta dan anak-anaknya tidak digunakan sebagai wasilah, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Maka disebut dengan khasara, rugi. Sudah punya harta, hartanya justru membuatnya semakin jauh dari Allah. Di dalam Al-Quran, harta memang ada yang ditegur. Karena orang yang berharta itu nanti bisa membuat masalah. Tetapi ada juga yang dipuji dalam Al-Quran, dalam hal harta. Mari kita lihat misalnya Bapak sekalian. Kita lihat di sini. Ya. Jadi kita lihat dulu orang-orang yang ditegur karena hartanya. Ya, kita lihat di sini ya. Ini adalah orang yang ditegur hartanya. Kita lihat dari surat Yunus ya. Ayat 88. Ini juga Nabi Musa memprotes, bukan protes ya, melapor kepada Allah. Berkenaan dengan penyalahgunaan harta yang dimiliki Fir'aun dan pemimpin-pemimpinnya, elit-elit masyarakat Mesir pada saat itu. Jadi tadi bukan hanya Nabi Nuh yang berkata begitu, tapi Nabi Musa juga, coba kita lihat. Wa qala Musa, dan berkatalah Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami,
Innaka, sesungguhnya engkau, ataita. Engkau sendirilah Tuhan yang memberikan. Jadi yang namanya harta diberikan Allah. Innaka ataita. Sesungguhnya engkau memberikan, mendatangkan Fir'aun kepada Fir'aun. Wa mala'ahu, dan pemuka-pemuka masyarakatnya. Dan elit-elitnya. Memberikan apa? Zinatan, perhiasan. Ya. Perhiasan itu bisa pangkat, popularitas. Wa amwalan, dan harta benda ini. Kau berikan kepadanya zinatan wa amwalan. Kau berikan kepada mereka perhiasan, mahkota, kursi yang bertatakan berlian, popularitas, kendaraan yang mewah, kuda-kuda, kereta kencana, wa amwalan, dan harta benda, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Rabbana, wahai Tuhanku, tetapi perhiasan dan harta benda itu dalam kehidupan dunia liudillu an sabilillah. Mereka menggunakannya untuk menyesatkan. Liudillu, mereka gunakan untuk menyesatkan manusia an sabilika, dari jalanmu. Jadi ya Allah, lihatlah mereka menyalahgunakan harta yang kau berikan kepadanya. Kau berikan kepadanya harta benda, tetapi harta benda itu mereka salah gunakan. Mereka gunakan untuk apa? Menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, atmis ala amwalihim. Ya Allah, kalau begitu binasakanlah harta mereka. Artinya atmis ala amwalihim, binasakanlah mereka melalui harta benda mereka. Wasdud ala qulubihim, dan kuncilah hati mereka dengan harta itu. Artinya dengan harta itu, karena cintanya, maka wasdud ala qulubihim, bersikap tegas, keraslah kepada hatinya. Fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman, hatta, sampai yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Ini adalah laporan Nabi Musa. Tadi kita lihat siapa? Laporan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita lihat 85 surat At-Taubah. Allah berfirman, wala tu'jibuka amwaluhum wala wa auladuhum. Makanya kalau kita lihat orang berharta, jangan kita terpukau dengan hartanya. Harta boleh kita cari, tapi tidak terpukau dengan harta. Wala tu'jibuka amwal, jangan engkau takjub dengan harta mereka. Artinya janganlah harta yang buat kamu takjub kepadanya. Aula wa auladuhum, dan juga anak-anak mereka, jangan engkau takjub dengan harta mereka. Jadi kalau diterjemahkan ini, janganlah hartanya, ini adalah failnya, janganlah hartanya membuat takjub engkau. Jangan membuat engkau takjub. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Lagi-lagi jemaah sekalian, kalau dilarang harta berarti dilarang anak. Jadi yang dilarang di sini adalah takjub kepada harta benda dan anak-anak. Takjubnya kepada siapa? Oleh mereka yang menyalahgunakan harta bendanya tadi. Innama yuridullah, sungguhnya Allah ingin an yu'adzibahum, untuk mengazab mereka biha, dengan harta benda itu. Fid dunia, dalam kehidupan dunia. Wa tazhaka anfusuhum, lalu kemudian membuat jiwa mereka menjadi hampah. Kita artikan saja hampah jiwa mereka. Jadi ketika orang itu terpenjara oleh harta bendanya dalam kehidupan dunia, maka hampalah jiwa mereka. Wa tazhaka anfusuhum wahum kafirun, sehingga mereka tertutup hatinya, kafir. Nah, tetapi ingat ya sekalian, kita lihat di surat At-Taubah juga ada juga yang memuji harta benda. Coba kita lihat di sini. Ayat 111. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah SWT ishtara, membeli, minal mu'minin, dari orang mukmin. Apanya? Anfusahum, jiwanya, dirinya, wa amwalahum, dan harta. Jadi kita lihat, jadi harta di sini bisa menjadi apa? Bisa menjadi mata uang untuk kita berikan kepada Allah sebagai bayaran. Karena Allah katakan, saya membeli ini. Inna Allah, sungguhnya Allah ishtara, membeli, minal mu'min, dari orang mukmin, anfusahum wa amwalahum. Jadi artinya bukan harta yang salah. Yang salah adalah
kemana harta itu kita gunakan. Bahkan kita lihat tadinya harusnya harta benda itu dimiliki oleh orang beriman untuk digunakan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal digunakan untuk apa? Menegakkan keadilan di muka bumi. Sehingga tidak ada lagi orang yang mati karena kelaparan. Tidak ada lagi orang mati karena kemiskinan seperti yang sering terjadi di beberapa negara. Tidak ada lagi orang mati karena malnutrisi, stunting, dan sebagainya. Bi'anna lahumul jannah. Dibeli dengan apa? Dengan sorga. Jadi artinya apa berdasarkan ayat ini? Harta bisa ditukar dengan sorga. Jadi apa yang bisa lihat di sini? Ini kan harta, ini bisa ditukar dengan sorga. Dari mana ya? Karena kan ini adalah istara, membeli. Membeli itu kan menukar, barter. Jadi artinya apa? Harta itu dinilai oleh Allah dengan sorga. Jadi artinya apa? Harta bisa disederajatkan dengan sorga ini. Diri dan harta bisa disejarkan dengan sorga. Ayatnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Jadi orang beriman itu adalah mencari harta untuk ditukar dengan sorga. Ulangi lagi, mencari harta untuk ditukar dengan sorga. Berdasarkan ayat ini, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Dan seterusnya. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi Allah mengatakan melalui Nabi Nuh, Rabbi wa Tuhanku, innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu. Justru mereka mengikuti ya, orang yang memiliki harta dan anak-anak, tetapi tidak bertambah apa-apa dari harta dan anak-anaknya, illa kecuali khasara. Mereka lebih mengikuti orang yang rugi. Orang yang rugi itu adalah orang yang failit, orang yang bangkrut dalam kehidupan dunia karena punya harta, punya anak-anak, tetapi di akhirat merugi. Artinya apa? Harta bendanya tidak dibeli oleh Allah, anak-anaknya tidak menjadi wasilah baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Man lam yazidhu maluhu wa waladahu illa khasara. Mereka mengikuti itu ya Allah. Ini adalah salah satu contoh harta-harta benda. Dan banyak orang menyembah harta bendanya. Misalnya kalau sudah pakai mobil mewah di jalan, biasanya menjadi songong, arogan, sombong. Ya ada seperti itu. Mengacungkan pistol kalau tiba-tiba ada yang melambung dia misalnya. Atau dia melambung tapi tidak dikasih jalan. Tiba-tiba dia mengeluarkan pistolnya, senjata apinya. Apalagi kalau nomornya di sini pakai RF. Kita sering lihat, Bapak Ibu sekalian, sering terjadi. Atau mencaci maki orang dengan bahasa yang kasar. Hanya karena mobilnya mewah, nomor mobilnya dimulai dengan RF biasanya. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan, wa makaru makran kubara wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uka wa nasra. Mereka membuat tipu daya. Wa makaru makran kubara. Mereka membuat tipu daya dengan tipu daya yang besar. Apa tipu daya? Seakan-akan semua keinginannya bisa terjadi. Yang tipu daya itu kan maunya harus jalan. Kehendaknya harus jalan. Semua kehendak orang lain harus mengalah, harus minggir, harus menepi, harus berhenti. Hanya kemauannya lah, hanya kemauanku lah yang harus jalan. Kalian semuanya harus minggir. Kalian semuanya harus mengalah. Kalau tidak, saya akan tindas. Saya akan singkirkan. Saya akan hukum dan sebagainya. Itu kata-kata saya muncul di sana. Aku semuanya. Wa makaru, mereka bikin makran kubara. Makran tipu daya, kubar yang besar sekali. Dari kata kabir, tapi karena besar sekali, kubara. Wa makaru makran kubara. Dan bahkan mereka menjadikan itu sebagai ilah-ilah mereka. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, mari kita lihat di sini. Bahwa kalau manusia seperti itu membuat tipu daya, seperti Namrud,
Fir'aun, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut. Mereka bikin makar kepada nabinya. Tapi Allah juga selalu bikin makar kepada mereka. Dengan mereka tidak menyadarinya. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat misalnya di dalam, coba kita lihat di sini, surat Al-An'am, ayat 123. Wa kadzalika, begitulah. Ja'alna, kami jadikan fi kulli qaryatin, pada setiap karya, setiap negeri. Akabir, ingat tadi akabir ini. Kenapa? Karena dia bisa merasa membuat makaran kubara. Maka dia katakan qaryatin akabira. Mereka dengan ini di atas 122 bercerita tentang orang yang mati hatinya, cahayanya tidak memancar. Nah, begitulah kata Allah, yaitu orang yang hatinya cahaya hatinya tidak memancar, maka dia akan menjadi akabir, orang-orang sombong, pembesar yang akan membuat kerusakan. Ini mujrimiha liyamkuru, ini dia liyamkuru. Ya, ini yamkuru ini adalah mudhari, tadi adalah madinya. Kita lihat tadi sini madinya. Ya. Makaru ini adalah bentuk madinya. Ini adalah bentuk madinya. Ya. Makaru. Jadi mereka bikin makar dengan makar yang sangat besar. Nah, kalau di sini yang kuru nih. Ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang merasa diri pembesar-pembesar, elit-elit masyarakat. Orang-orang berpangkat tinggi sehingga bisa merasa memberi hukum. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, membuat kejahatan di negeri tersebut dengan cara apa? Yang kuru pihak, dengan buat tipu daya seakan-akan mereka bisa lolos dari hukum. Hukum mereka bisa lentur-lenturkan kiri dan kanan sesuai dengan kehendak mereka. Tapi kalau orang kecil akan bersalah, akan ditindas dengan cara yang sangat tinggi hukumannya. Jadi kalau bahasa lainnya, pisaunya itu tajam ke atas tapi tumpul ke bawah. Maaf, terbalik ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, jadi kalau ke masyarakat kecil, tajam itu hukumnya. Tapi ke atas, tumpul. Menjadi tiba-tiba tidak berdaya. Ya. Nah, ini dikatakan di sini. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Mereka membuat kejahatan. Li untuk apa? Yang kur membuat tipu daya. Fiha, pada negeri itu. Tapi apa kata Allah? Wa ma yamkuruna, tiadalah mereka perdayai illa kecuali bi anfusihim, diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, coba mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka sendiri bikin apa namanya? Bikin tipu daya. Kita lihat dalam surat Al-Imran, kita lihat surat Al-Imran ya. Ayatnya 50 ya, 52, kita mulai dari 54 ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, ini adalah doanya Hawariyun. Ini adalah cerita tentang pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Bima anzalta, kepada yang kamu turunkan melalui Nabi Isa. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti ar-rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka ya Allah, faktu benar, catatlah kami ma'a, bersama dengan asyahidin, orang-orang yang syahidin, yaitu telah mencapai derajat syuhud. Ya. Jadi hatinya sudah sampai pada tingkat musyahadah. Ya Allah, catatlah kami sebagai orang-orang yang bersama dengan orang yang musyahadah, asyahidin. Wa makaru, tetapi jemaah sekalian, orang-orang yang menentang Nabi Isa dan Hawariyun, mereka membuat makar. Makaru, ini bentuk madi lagi. Jamak. Wa makar Allah. Tetapi Allah juga bikin makar. Ini madi juga, tapi enggak. Wallahu, Allah juga bikin makar. Wa makar Allah. Mereka bikin makar, tapi ingat, Allah juga bikin makar. Inilah harapan kita sebagai orang lemah. Inilah harapan kita sebagai kelompok yang tidak berdaya. Inilah harapan kita sebagai orang beriman yang mengandalkan kekuatan tidak pernah kepada selain Allah. Kita yakin dengan kata-kata ini, makaru wa makar Allah. Mereka bikin makar, tapi Allah juga bikin makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu adalah sebaik-baik makarnya. Wallahu khairul makirin. Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar. Ya, ini sebetulnya ada di surat
di surat Al-Anfal juga ya, kalau kita buka surat Al-Anfal jemaah sekalian ya. Surat apa ini? Surat Yunus ya, surat Al-Anfal ya. Kita ke sini surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ini ya. Ayatnya 30. Ada juga di sini. Ayat 30 Al-Anfal surat 8 ayat 30. Wa idz yamkuru bika, ketika mereka membuat tipu daya kepada Muhammad. Siapa mereka yang membuat tipu daya itu? Alladzina kafaru, orang-orang yang menolak kamu itu. Liyusbituka, untuk menahan kamu. Au yaqtuluka, atau kalau bisa membunuh kamu. Au yukhrijuka, kalau tidak bisa membunuh, tidak menangkap. Tidak bisa menangkap, dia akan berusaha mengusir kamu. Seperti yang terjadi dari Mekah. Tetapi apa kata Allah? Wa yamkuruna, mereka membuat tipu daya. Wa yamkurullah, tapi Allah juga membuat tipu daya. Ini menggunakan mudhari semuanya. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti bikin tipu daya karena menggunakan mudhari. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pemberi tipu daya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka orang-orang tidak beriman itu ketika mereka merasa berbuat kebaikan, sebetulnya mereka membuat makar dengan makar yang besar. Nah, tapi dari pihak lain, dari sisi lain, kita yang hatinya terpaut dengan Allah tidak perlu berkecil hati dengan makar-makar mereka, apalagi didukung dengan kemampuan yang besar, oleh orang yang banyak, persenjataan yang kuat, militer yang besar, negaranya disebut dengan super dan sebagainya. Tidak perlu kita berkecil hati. Apa sebabnya? Allah menjanjikan. Allah tadi juga bikin tipu daya. Wa qalu, dan mereka berkata, la tazarunna alihatakum. Jadi ketika mereka membuat tipu daya ini, pengikut-pengikutnya kaumnya Nabi Nuh, mereka memesankan kepada kaum yang lain, anggota kaumnya, la tazarunna, kalian jangan pernah meninggalkan alihatakum, tuhan-tuhan kalian, hanya karena tergoda, terperdaya oleh Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu tidak benar, itu istrinya sendiri menolaknya. Kita sudah dapat data yang keras, yang tegas, bahwa istrinya pun mengatakan suaminya itu tidak benar. Suaminya itu adalah gila. Suaminya itu adalah kemasukan jin. Macam-macam. Karena istrinya sendiri yang berkata begitu, akhirnya orang percaya semuanya. Jadi keterlibatan istri di dalam sistem sosial, tapi ketika salah posisinya atau salah langkahnya, justru akan menjadi yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah. La tazarunna alihatakum, jangan pernah meninggalkan tuhan-tuhan kalian hanya karena terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yagusa wa ya'uka wa nasra. Jemaah sekalian, kalau berdasarkan para mufassir, nama-nama ini semuanya adalah nama-nama Tuhan mereka. Ini adalah nama Tuhan mereka, ya. Jadi ini semuanya adalah nama-nama Tuhannya. Ya. Jadi ada 5. Waddan, Suwa'an, Yagusa, Ya'uka, Nasra. Jadi Waddun, Sawa'un, Yagusun, Ya'uq, Yagusu, Ya'uq, Nasrun. Bukan Swat, tapi Sin, Nasrun. Ya. Ini nama-nama Tuhan mereka. Jadi para pemuka-pemuka masyarakat mereka tadi, al-malak tadi, pemimpin-pemimpin mereka berkata kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, supaya mereka tidak ikut kepada kepada Nabi Nuh. Mereka berkata kepada kaumnya, masyarakatnya, la tazarunna, jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ya, jangan sekali-sekali membiarkan Tuhan kita Wad. Jangan biarkan Tuhan kita Sawa, Yagus, Ya'uq, Nasran terlantar dan kamu tinggalkan hanya karena mendengarkan apa yang dikatakan orang yang kemasukan jin itu, orang yang gila itu, orang yang tidak benar itu. Coba yang terjadi. Nah, akhirnya jemaah sekalian, mereka, harta benda mereka hanya membuat mereka, inilah orang berharta, inilah Paulus sekalian, makanya harusnya harta benda ini dimiliki oleh orang beriman. Kita sudah sampaikan. Karena kalau tidak, ini digunakan untuk berfoya-foya, salah. Nanti kemudian
menipu orang, lalu kemudian digunakan untuk beli senjata untuk membunuh orang-orang. Bapak Ibu sekalian, lihatlah sekarang contohnya Amerika. Amerika itu tingkat pembunuhan secara massal itu paling sering terjadi. Kemarin kita lihat tahun baru ada kejadian. Kemarin juga Imlek juga ada kejadian. Sampai berapa 10 atau 11 orang meninggal dunia. Coba. Jadi ini berkali-kali muncul, bahkan terkadang di sekolah, anak-anak sekolah SD. Anak-anak yang masih kecil ditembaki membabi buta. Dan ini sering sekali. Jadi berita yang paling kita sering dengarkan daripada Amerika adalah pembunuhan secara massal. Semakin sering terjadi. Di koran terkenal kemarin juga membahas ini. Kok kenapa di Amerika terjadi? Itu Kompas yang membahasnya, termasuk koran besar. Apa sebabnya juga sekalian? Karena kita umat Islam sendiri ya tidak aktif mencoba menguasai dunia ini, sehingga apa yang terjadi, harta benda ini dikuasai oleh mereka. Digunakan apa ya? Seperti ini. Wa qad adallu katsira. Apa yang terjadi dengan harta benda mereka itu menyesatkan manusia kebanyakan. Adallu katsira. Wa qad adallu katsira. Mereka menyesatkan banyak manusia. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Kalau yang menguasai harta benda itu adalah orang zalim, maka tidak akan bertambah baginya kecuali adalah dhalala, kesesatan. Jadi bagi orang-orang yang dari awal sudah salah hatinya, niatnya, nawaitunya, motivasi hidupnya, view-nya, pandangan hidupnya, maka harta bendanya itu hanya akan menjadi instrumen, alat baginya untuk menyesatkan banyak orang dan tidak bertambah apa-apa kecuali kesesatan baginya. Inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Sebuah negara yang bagi kita negara superpower, yang sangat kuat tentaranya, sangat kuat polisinya, di tempat itu justru hampir setiap saat kita dengarkan pembunuhan demi pembunuhan terjadi. Ada di universitas, ada di tempat perbelanjaan, ada di tempat keramaian, ada di di sekolah-sekolah, sering terjadi. Kita rajin saja baca berita, pasti sering mendengarkan berita seperti itu. Kemudian yang terjadi nanti adalah seluruh kaum Nabi Nuh tenggelam kecuali yang ikut kepada Nabi Nuh. Ini adalah video ilustrasi perahunya Nabi Nuh di tengah gunung. Semuanya nanti tenggelam. Ini anggaplah ini adalah gunung. Dan Nabi Nuh bikin perahu besar di sini, perahunya Nabi Nuh. Lalu kemudian nantinya semuanya kebanjiran. Tidak ada tempat yang tidak banjir. Dan ketika air naik di sini, maka kemudian mengapunglah perahu Nabi Nuh ini. Mimma khati'atihim ogriku, di antara mimma khati'atihim, di antara kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita artikan di antara kesalahan-kesalahan mereka. Itulah yang menjadi sebab. Jadi di antara kesalahan-kesalahan mereka yang menjadi sebab apa? Ogriku ditenggelamkan. Jadi mereka nanti akan ogriku ditenggelamkan di dunia. Baru di akhirat wa udkhilu fa udkhilu naran. Lalu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesalahan-kesalahan mereka diantaranya tadi adalah menyalahgunakan hartanya. Ini kan mimma khati'atihim. Jadi kita artikan di antara kesalahan-kesalahan mereka menjadi sebab ditenggelamkan ialah tadi adalah mereka menentang Nabi Nuh dan lebih memilih Tuhan mereka sendiri yang mereka buat dari patung-patung. Yang kedua tadi kita lihat harta bendanya justru hanya digunakan untuk menyesatkan manusia. Harta benda tidak digunakan sebagai alat untuk bersyukur kepada Allah, untuk menempuh suluk kepada Allah, tapi mereka gunakan untuk menyesatkan banyak manusia. Maka harta benda mereka dan kesalahan-kesalahan yang lain mereka menjadi sebab ogriku, mereka ditenggelamkan, dan juga fa'udakhilu naran, dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah, jadi jemaah sekalian sebagai coba kalau kita bayangkan gambar seperti ini.
Kita nggak bayangkan gambar seperti ini adalah ilustrasi. Di dunia kita disembah-sembah orang karena hartanya banyak, pasukannya banyak, orangnya banyak, ya karena banyak sekali pengikutnya. Tapi apa artinya semuanya itu, Pak Bu sekalian? Setelah kita meninggal dunia, lalu kemudian kita di akhirat hanya berpakaikan dengan api seperti ini. Dan ini terjadi selama-lamanya, abadi. Innalladzina kafaru. Adapun orang kafir dan juga orang-orang musyrik, ya, maka kemudian mereka masukkan ke dalam neraka, khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Kalau gitu. Dalam surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama. Fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruk makhluk. Apalah gunanya di dunia kita menjadi pejabat ini, pejabat itu, konglomerat ini, konglomerat itu, ketua organisasi yang besar, banyak pengikutnya dan sebagainya, tetapi kemudian di akhirat berakhir dengan ini. Jadi mimma khatiatim ogriku fa'udkhilu naran. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api tadi. Dan ketika masuk dalam neraka, falam yajidu lahum, maka tidak mereka temukan, yajidu, mereka lam yajidu, mereka tidak temukan bagi mereka min dunillah, selain daripada Allah, nasura. Mereka tidak akan menemukan ansara, ya, penolong. Artinya tidak ada syafaat baginya, karena di dunia justru yang datang untuk memberi syafaat kepadanya mereka durhakai, seperti kata Nabi Nuh tadi. Mereka mendurhakai aku, ya Allah. Ini adalah ilustrasi ketika perahunya Nabi Nuh sudah semuanya tenggelam. Coba lihat, ketika perahunya Nabi Nuh, yang ada apa? Yang ada cuma air semuanya. Tidak ada lagi selain air. Nah, pada saat itu siapa yang bisa selamat? Jadi artinya air itu aslinya menyenangkan. Air itu aslinya menjadi sumber kehidupan. Tetapi seperti kata Allah, kalau kita tidak mensyukurinya, maka bisa berubah menjadi azab yang pedih. Itu yang dimaksud dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri air itu, maka air itu bisa menambah kenikmatan, manfaatnya banyak. Tetapi wala in kafartum, kalau kalian mengkufurinya, mengingkarinya, ingat, itu berubah menjadi azab yang pedih. Dan ini yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Wa qala Nuhun, berkatalah Nabi Nuh. Wa qala Nuhun, Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Jadi ini adalah, Nabi Nuh ini adalah akhir dari sebuah fase. Ulangi lagi, dari sebuah fase. Fase dari mana? Dari Nabi Adam dan beberapa nabi yang tidak tercatat dalam Al-Quran, kemudian muncul nabi besar yaitu Nabi Idris, lalu disusul lagi dengan beberapa nabi yang tidak tercatat, panjang, ya ibaratnya Nabi Nuh pada saat itu semacam Imam Mahdinya. Datanglah Nabi Nuh di tengah-tengah mereka, hidup di tengah-tengah mereka, mengajak mereka untuk Allah istighfarkan, untuk Allah ampunkan mereka. Mereka diminta oleh Nabi Nuh untuk datang minta ampun kepada Allah, karena Allah itu adalah Maha Pengampun. Ingat pembahasan sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi? Ajakan baik-baik Nabi Nuh dilawan dengan kedurhakaan. Bersekongkol mereka merendahkan Nabi Nuh, menistakan Nabi Nuh, melontari Nabi Nuh dengan batu-batu, dengan kotoran-kotoran kepada perahunya. Maka berkatalah Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar alal ardi minal kafirin. Janganlah engkau membiarkan, tinggalkan, janganlah engkau menyisakan alal ardi, di muka bumi, minal kafirin, orang-orang yang menentangku itu. Jadi kata al-kafirin di sini adalah menentang Nabi Nuh, menentang dakwah Nabi Nuh, termasuk istrinya dan anaknya. Dayyara, menjadi penghuni bumi. Jangan engkau biarkan mereka tinggal di bumi-Mu, ya Allah, orang-orang yang telah menentang agamamu. Nah, pada saat itu boleh dikatakan kiamat kecil. Bukan kiamat mati, tapi kiamat beneran, orang semua mati. Kecuali yang naik di atas perahu.
Nanti kemudian Nabi Nuh turun membentuk lagi komunitas. Banyak lagi yang lupa daratan. Diutus lagi nabi-nabi, nabi demi nabi. Lalu kemudian datanglah nabi terakhirnya lagi sebelum mereka dibinasakan, yaitu Nabi Hud. Lagi-lagi mereka menentang Nabi Hud. Akhirnya mereka semuanya dibinasakan, kecuali yang ikut pada Nabi Hud. Kemudian datang lagi nabi-nabi setelah mereka membuat peradaban lagi, hidup lagi, berkembang biak lagi, menjadi banyak lagi manusia. Datang lagi nabi terakhir sebelum dibinasakan, yaitu Nabi Saleh. Maka kemudian mereka menolak juga Nabi Saleh. Bahkan sapi yang Nabi Saleh pesankan agar jangan diganggu, bukan hanya diganggu, tapi mereka sembelih. Akhirnya datang lagi azab Allah. Semua dibinasakan, kecuali yang ikut pada Nabi Saleh. Begitulah seterusnya Bapak Ibu sekalian, sampai kapan? Sampai akhir zaman. Karena di akhir zaman tidak ada lagi Nabi setelahnya, maka yang terakhir adalah Imam Zaman. Imam Mahdi ajallallahu farajah syarif. Adalah pelanjut kenabian Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nanti datang seperti ini, ditenggelamkan semuanya, dibinasakan semuanya, kecuali yang bersama dengan Imam Zaman atau yang sejalan dengannya. Nah, setelah itu ya karena sudah tidak ada lagi Nabi akan datang, maka berakhirlah sejarah kehidupan manusia di muka bumi secara permanen. Kecuali Allah menghendaki adanya bumi lain lagi untuk kemudian tinggal lagi padanya manusia dan kehidupan. Ini adalah ilustrasi ombak yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Jadi ketika air bah itu datang, kita lihat gunung di sana pun akhirnya tenggelam juga. Airnya hilang juga. Ya. Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Innaka sungguhnya kamu Tuhan, intazarhum, kalau kamu biarkan mereka, maksudnya kalau kamu tinggalkan mereka di muka bumi, artinya kalau mereka masih tetap ada yang tinggal di muka bumi, ya Allah, yudillu ibadaka, hanya kerjanya menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Mereka hanya menyesatkan hamba-hamba yang lain. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka berketurunan, melahirkan, beranak pinak. Tetapi tidaklah mereka beranak pinak illa kecuali yang lahir daripadanya hanyalah laki-laki fajiran, orang-orang yang durhaka, kufara, dan orang-orang yang kufur saja. Jadi karena tidak mungkin lagi, maka kemudian dibinasakanlah. Setelah itu Nabi Nuh berkata seperti ini. Jadi tidak melahirkan mereka kecuali hanya fajir. Fajir itu adalah durhaka juga. Bisa diartikan menjauh darimu. Ingat dalam surat Asy-Syams ada kata-kata wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha. Ini fujuraha wa taqwaha. Lawannya adalah taqwaha. Jadi illa fajiran wukuf kafara. Jadi fajir dan kafara. Lalu kemudian ini adalah ilustrasi ketika Nabi Nuh berdoa. Ya. Inilah doanya Nabi Nuh yang merupakan akhir daripada surat daripada surat Nuh. Ya. Doanya Nabi Nuh kita lihat jemaah sekalian untuk orang beriman. Tadi orang-orang yang kafir. Lihatlah doanya Nabi Nuh. Ini adalah doanya Nabi Nuh untuk orang beriman, tetapi ada tadinya illa. Ya. Wala tazidiz zalimin tadi. Kita lihat. Nabi Nuh berkata, Rabbi wa Tuhanku, Eghfirli, ampunilah dosa-dosaku. Bukan berarti Nabi Nuh berdosa, tapi mewakili kita, mewakili umatnya pada saat itu. Wali-walidayya, dan kedua orang tuaku. Jadi Nabi Nuh mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, jangan lupa mendoakan orang tua kita. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Wali-walidayya, dan juga dosa kedua orang tuaku. Bahkan bukan orang tuaku, waliman dakhala baitiya, dan siapa saja yang masuk ke rumahku. Nah ini jemaah sekalian. Jadi kita baguslah rajin membaca doa ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum membaca doa ini, coba rajin baca doa ini. Karena kita doakan juga siapa saja yang masuk ke rumah kita. Coba. Rabbighfirli, yang pertama adalah diri kita. Baru kemudian orang tua kita. Baru kemudian waliman dakhala, dan siapa saja yang masuk baiti ke rumahku. Mukminan, dalam keadaan mukmin. Jadi berikan catatan dalam keadaan mukmin. Ya. Masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin.
Jadi Bapak sekalian baca dari sini, Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan, baru seluruh orang mukmin, walil mu'minina wal mu'minat, untuk seluruh orang mukmin. Jadi ini ada dalam Al-Qur'an. Inilah nanti yang kemudian ditambahkan di dalam doa kita, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Karena di sini juga kita temukan Nabi Nuh ini berdoa, Rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini kalau kita berdoa cukup sampai di sini, ya, sampai di sini saja. Kalau mau baca sampai di sini boleh juga, ya, tapi bisa kita sampai di sini. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Dan janganlah kau menambahkan kepada orang zalim illa kecuali kebinasaan. Karena kalau tidak binasa mereka melakukan kezaliman terus-menerus, kejahatan terus-menerus. Ya, kita lihat tadi di negara seperti Amerika saja, kejahatan terhadap kemanusiaan berjalan terus-menerus. Penembakan membabi buta, dan dari pihak kerajaan tidak ada upaya untuk menghentikan peredaran senjata. Apa sebabnya? Yang berkuasa di dalam kerajaan adalah para pedagang dan pabrikan industri senjata. Ya. Sehingga apa ya? Semakin banyak penembakan, semakin laku senjata. Karena semua orang ingin membela dirinya, lakulah senjata. Yang untuk siapa? Ya penjual senjata, yaitu pabrikan senjata. Ya. Maka coba kita lihat. Allah mengatakan, Rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Artinya apa? Kita semuanya berharap semakin banyak orang mukmin. Maka setiap kita orang beriman, terutama pengikut Nabi dan keluarganya suci, harus berusaha sedapat mungkin untuk apa? Untuk memperbanyak orang beriman. Dengan cara apa? Bukan dengan maksa orang, tetapi dengan cara mempersenjatai diri kita dengan ilmu pengetahuan yang luas. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang-orang, mereka melihat keluasan pengetahuan kita. Ya. Harta benda tadi, kita pemilik harta benda, sehingga harta benda kita tidak jatuh, harta benda dunia tidak jatuh kepada orang-orang yang zalim tadi. Karena Allah tadi mengatakan, kalau orang beriman, Allah membeli harta bendanya dan dirinya dengan apa? Dengan sorga. Bi'anna lahumul jannah. Dengan sorga. Jadi harusnya harta benda itu jangan jatuh kepada az-zalimin, tapi jatuh kepada al-mu'minina wal mu'minat, supaya tidak menjadi sebab banyaknya orang tersesat. Inilah doanya Nabi Nuh. Dan Bapak sekalian bisa kita baca doa ini. Ya, kalau kita baca doa di salat atau kita qunut, Rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Jadi kata-kata walil mu'minin wal mu'minat di sini include di dalamnya yang hidup ataupun yang mati. Al-ahya'i minhumul amwat. Jadi walil mu'minina wal mu'minat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi indah sekali surat Nabi Nuh. Pertama, surat Nuh berbicara tentang bagaimana perjuangan Nabi Nuh yang begitu berat. Nabi Nuh melakukan segala cara, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Di depan publik ataupun dari rumah ke rumah. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyambut Nabi Nuh dengan menutup telinga mereka. Membuka baju dan ditutupkan di wajah mereka. Bahkan istrinya sendiri menjadi musuh daripada Nabi Nuh, melawannya. Yaitu menganjurkan orang untuk tidak mengikuti suaminya. Orang-orang yang berharta pada saat itu justru digunakan untuk mempengaruhi orang lain melakukan kezaliman. Itulah terjadi pada Nabi Nuh. Tetapi akhir daripada doa ini adalah Nabi Nuh berdoa dengan doa yang sangat indah. Rabbi ghfirli, kata Nabi Nuh, ya Allah, Tuhanku, ampunilah dosaku. Maksudnya kalau saya ada salah, karena kok apa sih yang salah dari saya? Bayangkan kalau sekalian. Yang namanya Nabi itu manusia sempurna, tidak punya salah. Ketika menyampaikan, menanggapi, merespon itu pasti dengan cara yang indah, yang arif, bijaksana. Beda dengan kita ini, termasuk saya, terkadang kita marah kalau kita ditanggapi. Kita marah kalau kita direspon. Tapi Nabi Nuh tidak mungkin terjadi seperti itu. Nabi adalah insan yang kamil, yang mulia. Jadi apalagi yang kurang, penyampaiannya pasti bagus. Kata-katanya adalah wahyu. Dibimbing langsung oleh Allah. Tetapi tetap saja ditentang oleh orang-orang yang ada pada zamannya.
Dan yang menentang bukan orang lain saja, tetapi juga istrinya dan anaknya. Tetapi Nabi Nuh berdoa, Rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kata-kata baitia di sini Pak Ibu sekalian bisa bermakna khusus yaitu rumahnya, tapi bisa bermakna baiti adalah ahlul bait. Karena berarti adalah Nabi Nuh adalah pemimpin ahlul bait. Siapa yang masuk ke rumahnya yang memiliki sifat-sifat seperti namanya ahlul bait. Ini baiti. Baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Wala tazidi zalimina illa tabara. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari pribadi Al-Fakir sendiri, Bapak Ibu bisa berkali-kali membaca surat Nuh untuk melihat betapa beratnya perjuangan para nabi dan rasul, dan terutama juga para ustadz, para satis, para ulama juga harusnya membaca surat Nuh, bahwa yang namanya kerja-kerja ulama adalah bukanlah pekerja daripada manusia, tapi dia adalah pekerja dari Allah SWT, sehingga tidak boleh berharap kepada manusia, tapi berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau berharap kepada manusia bisa kecewa dan stres. Tapi kalau berharap kepada Allah, selalu melapornya kepada Allah. Dialognya kepada Allah seperti Nabi Nuh. Semuanya disampaikan Rabbi, Rabbi. Dan Rabbi selalu tadi Rabbi. Wahai Tuhanku. Seakan-akan berdialog. Ya Allah, saya sudah menyampaikan Tuhan, tapi tidak menambah apa-apa kecuali mereka tambah lari daripada aku. Ya Allah, dia melapor, ya Allah, kau berikan harta benda kepada mereka, tapi harta benda itu digunakan untuk menyesatkan manusia. Seperti itu tadi yang kita saksikan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kupasan yang terdahulu, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'ala qamara fihinna nuran waja'ala syamsa siraja. Apa rahsia di sebalik tersirat Allah tidak langsung dalam ayat Al-Quran dengan sejelas-jelasnya meletak nama para imam seperti dalam ayat Tathir dan sebagainya, tapi diselitkan dalam bentuk keindahan bahasa yang mengandungi Da Vinci Code sampai orang yang nampak maka dapat kupas dengan begitu bijaksana. Itu satu. Kedua, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berlambak tanda-tanda dalam Quran, berserak ayat-ayat tentang Anfusi dan Afaki, tapi tetap juga kita berdegil sampai akhirnya sampai pada zaman Imam Mahdi alaihissalam. Beri pencerahan batinnya kini Ustaz, yang kekurangan barakallahu fiik. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi benar yang dikatakan pada tadi, ini indah sekali kata-kata ini. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Ini kan indah sekali kata-kata ini. Dan dia menjadikan bulan padanya nura sebagai cahaya. Wa ja'ala syamsa, dan menjadikan matahari siraja sebagai pelita. Karena kenyataannya memang matahari adalah siraja. Kenyataannya rembulan memang adalah cahaya. Tetapi ini caranya Allah mengajarkan kita bahwa ada hakikat matahari dan ada hakikat rembulan. Hakikat matahari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutlah Allahu nurus samawati wal ardh. Dan hakikat rembulan adalah Nabi Muhammad kita, karena sumber cahaya dari Allah itu diterima oleh rembulan, yaitu Nabi Muhammad, sehingga dari Nabi Muhammad lah menyebar kemana-mana, seperti mana dari bulanlah menyebar pada malam hari, menerangi kegelapan. Jadi Nabi datang untuk menerangi kegelapan kita, maka disebutlah dengan tugas Nabi itu adalah liyukhrijan nas atau litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Kenapa? Karena dirinya adalah cahaya. Namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang kemudian menyeruak masuk dari sulbi ke sulbi orang suci, dan lahir nabi demi nabi, insan kamil demi insan kamil. Puncaknya, sempurnanya, Sayyidul Anbiya wal Mursalinnya pada diri Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, dan tugas Nabi Muhammad kita diteruskan terus-menerus sampai kepada yang terakhir, yaitu yang disebut dengan dalam bahasa Indonesia Ratu Adil.
penegak keadilan, al-muntazar yang ditunggu, yaitu pemimpin zaman, waktu dengan imam zaman. Inilah yang akan berlaku terus-menerus. Apa cahaya itu? Sampai kapan? Yang mana cahaya sampai terakhir. Begitu terakhir, maka kemudian tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Maka pertanyaan, kenapa bisa manusia kok tetap berdekil, tetap berkutat, tetap hidup seperti kerbau di dalam lumpur? Bapak tahu kerbau kan? Ya, beda dengan sapi. Kalau sapi itu kan tidak suka melumpur. Kalau kerbau itu melumpur, ya dia hidupnya di lumpur, berkubang. Ya, seperti kerbau dalam kubangan, itu kan menjadi pepatah. Jadi kerbau itu berkubang dalam lumpur. Kita ini seperti kerbau, suka berkubang dalam lumpur. Dan hebatnya lagi tidak merasa berlumpur, bahkan bahagia dengan lumpur yang melekat pada jiwa-jiwanya. Bangga dengan lumpurnya, dengan dekilnya. Kalau istilahnya Pak Nur tadi, penyebabnya adalah satu, karena sangat sedikit manusia yang mau bersungguh-sungguh melihat, memperhatikan dengan tatapan yang sungguh-sungguh nanar kepada jiwanya. Ulangi lagi, sangat sedikit manusia mau melihat kepada jiwanya. Manusia hanya fasih melihat keluar. Matanya melihat pohon-pohon, pemandangan-pemandangan, konser-konser musik, film-film. Kupingnya hanya mendengarkan bunyi-bunyi alam, bahkan musik-musik yang indah, lagu-lagu, dan sebagainya. Dan seterusnya, tetapi sangat sedikit mendengar dan melihat ke dalam jiwanya sendiri. Inilah yang diingatkan oleh seorang psikolog yang bernama Dr. Alexis Carrel. Alexis Carrel mengatakan bahwa orang modern itu punya ironi. Apa ironinya orang modern? Orang modern yang hidup sekarang ini adalah bisa pergi ke tempat yang paling jauh dengan kemampuan sains dan teknologinya menciptakan alat-alat, wahana, transportasi. Manusia modern sekarang, kata Alexis Carrel, bisa pergi ke bulan, ke planet-planet, bisa memotret universe yang lain, bisa pergi menyaksikan galaksi-galaksi di luar galaksi Bima Sakti kita. Pokoknya bisa kemana-mana saja. Bisa menghitung berapa tahun cahaya, jarak antara ujung ke ujung alam semesta. Tapi kata Alexis Carrel, sayang, seribu sayang, manusia modern itu tidak pernah bisa pergi ke tempat yang paling dekat. Bisanya pergi ke tempat yang jauh sekali, yaitu ke Pluto, ke planet-planet lain, bahkan ke galaksi-galaksi lain. Tapi tidak bisa pergi ke tempat yang paling dekat. Apa itu, kata Alexis Carrel? Yaitu ke dalam dirinya sendiri. Inilah yang menyebabkan manusia modern menjadi ironi, dilema. Di satu pihak secara material berkecukupan, semuanya serba ada. Bisa kemana-mana dengan pesawat. Bisa kemana-mana dengan uang yang banyak. Bisa datang ke kota-kota yang indah. Tetapi kata Dr. Alexis Carrel, tidak pernah bisa datang kepada jiwanya sendiri. Tidak pernah bisa mendengarkan ke dalam apa yang merupakan bisikan jiwanya yang paling dalam. Sehingga yang terjadi adalah di tengah-tengah kemudahan-kemudahan itu, semakin banyak orang modern mengidap apa yang disebut dengan mental disorder. Mental disorder. Kalau ada seorang yang sudah berpangkat bintang, apalagi bintangnya sudah 2, lalu kemudian menembak sendiri anak buahnya, maka itu pasti mental disorder. Kalau ada orang yang sudah berusia, sudah aki-aki, tetapi bisa melakukan pembunuhan berantai, maka itu pasti mental disorder. Kalau ada orang yang sudah bergelar PhD, doktor, tetapi mengajak orang-orang untuk percaya dan membawa uangnya miliaran, ratusan miliar untuk digandakan dengan alasan pengganda uang itu bisa menggunakan jin, itu pasti mental disorder. Dan ini banyak terjadi sekarang. Bukan hanya di kalangan awam, tapi di kalangan akademisi.
bukan hanya di kalangan orang yang illiterate, tetapi juga di kalangan orang-orang yang well educated. Apa sebabnya? Karena pendidikannya hanya berhenti pada ijazah dan sains yang empirikal, tetapi tidak pernah pergi kepada jiwanya yang bersifat spiritual. Sehingga apa yang terjadi? Jiwa spiritual itu merana dan menderita dengan derita yang disebut dengan mental disorder. Terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya. Yang lain lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Syukran Ustaz. Masya Allah luar biasa. Tadi yang ayat terakhir Ustaz, doa Nabi Nuh itu Ustaz, di screenshot. Saya pengen sedikit mendalami soal apa yang doa untuk yang keduanya Ustaz, selain wali daya tadi, waliman dakhala baiti mu'minan itu. Ya, waliman dakhala baiti mu'minan. Ini satu komponen Ustaz ya. Menurut saya, siapa saja yang masuk ke dalam rumahku menggunakan mukminan di sini. Ini mukminan di sini halus Ustaz ya. Atau saya mungkin mengantarjemahkan begini, ini garansi dari saya yang saya mohon diluruskan saya pemahaman saya menerjemahkannya. Siapa saja yang masuk dalam baiti, masuk golongannya, kelompoknya, bisa diterjemahkan mungkin ya Ustaz dengan syiahnya Nabi Nuh dalam karena ada kata mukminan di sini. Orang yang sudah masuk ke dalam rumahnya beliau Nabi Nuh ini, dia garansi. Makanya dia doakan gitu. Ya Allah gitu, Rabbi ghafirli waliman dakhala baiti mu'minan. Lalu kemudian walil mu'min, kalau misalnya ini tidak perlu lagi mungkin ya walil mu'minin awal kan sudah ada kata mu'minan depan, tapi ini lain, digolongkan lain ini. Ini khusus ini. Ini syiahnya khusus ya. Siapa yang sudah masuk ke dalam golongannya dia? Baiti, kata baiti di sini seperti Ustaz tadi sampaikan bahwa itu ahlul baitnya. Artinya syiahnya beliau gitu. Mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya pertanyaan Pak Ustaz Wahidin. Jadi Bapak sekalian kita benari karena pertanyaan-pertanyaan kita bagus, saya mempertajam pembahasan kita. Ini benar juga ya. Jadi ini pasti beda yang pertama dengan yang kedua. Ini secara umum, walil mu'minina wal mu'minat, umum ini umum yang benar, dan yang di bawah umum yang salah. Ya, ini ada salah. Nah, tentu tidak ada khusus yang salah di sini, karena ini adalah umum yang beriman. Nah, dengan demikian kata-kata liman dakhala baiti itu pasti secara spesifik, yaitu yang sepakat dengan Nabi Nuh, yang ikut kepada Nabi Nuh, yang ikut kepada keluarga baik Nabi Nuh, yang bukan anaknya yang durhaka tadi. Jadi liman dakhala baiti ya mu'minan. Jadi ikut bersama dan kalau dikatakan syiahnya bukan asumsi tapi benar adanya. Dari mana kita tahu? Mari kita buka surat 37 di sini ya. Kita buka surat As-Saffat. Surat 37 nih ya. Ayatnya 83. Kita mulai dari 82 dulu. Atau 81 ya. Oh, kita mundur lagi 80. Ini kan Nabi Nuh ini ya. Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin summa. Jadi ini maksudnya pengikut Nabi Nuh ini. Inna kadzalika, begitulah kata Allah, kami akan memberikan balasan kepada orang muhsin yang ikut kepada Nabi Nuh. Muhsin namanya. Kemudian innahu, sungguhnya dia Nabi Nuh dan orang ikut kepadanya min ibadinal mu'minin. Summa, kemudian agraknal akharin, kami tenggelamkan yang lain. Summa, kemudian selain daripada yang ikut pada Nabi Nuh, agraknal akharin, termasuk tadi istrinya Nabi Nuh. Yang akhir selain daripada yang tadi itu adalah agrakna, kami tenggelamkan. Yang kalau di surat Nuh tadi bahkan disebutkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Baru 83, perhatikan ini 80, 83 perhatikan. 83. Inna min syi'atihi. Wa inna, dan sungguhnya min diantara syi'ati, syi'anya Nabi Nuh. Hi-nya ini adalah domir terhadap Nabi Nuh. La Ibrahim adalah Ibrahim. Jadi la-nya disini menunjukkan taukid. Benar-benar Ibrahim itu adalah
syiahnya Nabi Nuh. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa Syiah itu tidak harus sezaman dengan yang diikuti. Nabi Ibrahim ini jauh daripada zamannya Nabi Nuh. Tetapi Nabi Ibrahim termasuk min syiatihi. Lamnya la Ibrahim. Jadi artinya Ibrahim itu benar-benar termasuk syiahnya Nabi Nuh. Nah, kalau kita sepakat ini jemaah sekalian, berarti yang disebut dengan pengikut Ahlul Bait itu tidak harus yang sesama dengan Nabi. Syiahnya Nabi Muhammad tidak harus sesama dengan Nabi Muhammad. Syiahnya Nabi Nuh tadi tidak harus sesama dengan Nabi Nuh. Jadi pada saat kita menjadi syiahnya Nabi Muhammad kita dengan baiti keluarganya tadi, otomatis menjadi syiahnya juga Nabi Nuh. Apa sebabnya? Nabi Muhammad kita adalah pelanjut daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad kita adalah pelanjut Nabi Isa. Nabi Isa adalah pelanjut daripada Nabi Musa. Nabi Musa adalah pelanjut daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pelanjut daripada Nabi Nuh. Kita sebut kelima karena lima-limanya adalah ulul azmi. Dan artinya apa? Kalau kita ikut kepada Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad, berarti hakikatnya kita ikut kepada Nabi Isa. Dan kalau kita ikut kepada Nabi Isa dan keluarganya, berarti hakikatnya kita ikut kepada Nabi Musa dan keluarganya juga. Dan kalau kita ikut kepada Nabi Musa dan keluarganya, hakikatnya ke atas ikut kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan kalau kita ikut kepada Ibrahim dan keluarganya, hakikatnya ikut kepada Nabi Nuh dengan keluarganya. Kenapa tadi? Inna min syiatihi wa inna min syiati la Ibrahim. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada apa-apa sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas Ada kebersamaan. Ustadz itu lagi Oh, ada. share. Ya, baik-baik. Ini Oh, ya. ada pertanyaan Udah, dari udah, Max udah. ya. Dari Max ya. Bagaimana kita tahu bahwa ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh spiritual yang kita ikuti atau mau ikuti adalah orang yang seperti Nabi-Nabi Khidir. Yang asli ketika mereka mensyaratkan kita untuk sabar sebagai akadnya, alias jangan nanya macam-macam kepadanya. Saya pernah beberapa kali nyoba masuk ke dalam sebuah tarekat dan seringkali disyaratkan bahwa jangan banyak tanya karena akal nggak akan sampai ke situ. Katanya lebih lanjut, jika mau masuk ke wilayah spiritual, maka akal harus ditanggalkan. Nah, ini yang menarik pertanyaan di atas. Bagaimana kita tahu? Sederhana, pakai kacamata Al-Quran. Jadi syaratnya ya kita harus rajin kajian Al-Quran. Jadi kalau Max mau sempurna menilainya, jangan pernah ketinggalan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Karena begitu ketinggalan satu kali, berarti paling tidak miss sekitar 10 ayat. Kalau ketinggalan misalnya 10 kali, berarti ketinggalan 100 ayat. Berarti kita memiliki cacat di dalam melakukan penilaian. Kita ikut saja, belum sempurna. Apalagi kalau tidak ikut sama sekali. Seperti contohnya, dia mengatakan, kalau kita ingin spiritual tidak menggunakan akal. Nah, bagaimana bisa? Al-Quran berkali-kali mengatakan, afala ta'qilun. Bahkan Al-Quran mengatakan orang yang paling buruk adalah tidak menggunakan akalnya. Inna syarra dawabi indallah as-summul bukmul ladina la yaqilun. Surat Al-Anfal ayat 22. Banyak lagi yang lain. Iya, jadi kita pakai Al-Quran saja. Ya dengan demikian kita berhati-hati dengan cara seperti ini. Jadi tidak ada sama sekali pertentangan dengan akal. Bahkan sebelum kita sampai kepada rasa, kita menggunakan akal kita. Bahkan irfan pun dua macam. Irfan nazari dan irfan amali. Pada saat kita sampai pada irfan amali, ya nazari, ya mau tidak mau pakai akal. Memahami apa itu adalah hakikatul basitah. Hakikat sederhana. Ya. Baru kemudian kita, setelah kita sempurna selesai dalam seluruh kajian akal intelektual kita, sudah selesai semuanya, tidak ada lagi, baru berhenti. Berhentinya bukan karena tidak terjangkau, tapi memang sampai di situ batasnya. Seperti mana Jibril ketika mengantarkan Nabi Muhammad kita ke sisi Allah SWT hanya berhenti sampai pada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha artinya puncak tertinggi yang bisa dicapai oleh Jibril, yaitu akal pikiran manusia. Setelah itu Nabi pergi sendiri karena diam. Tidak perlu lagi akal. Bukan akal tidak sampai, memang akal batasnya sampai di situ. Iya. Maka setelah itu diam. Pada saat diam ya akal tidak boleh bekerja lagi. Diam juga. Ya. Uskut, kira-kira begitulah. Diamlah wahai akal. Karena saya ingin
berasyik masyuk dengan Tuhanku. Saya ingin menyampaikan kerinduan yang teramat sangat membuncah kepada Tuhanku. Maka ya akal, kamu diam. Kamu jangan berkomentar lagi. Tugasmu telah selesai mengantarkan aku ke sini. Seperti mana Jibril berhenti di Sidratul Muntaha, tidak bisa sampai lagi kemana, ke Baitul Ma'mur. Seperti itu. Berikutnya dari Pak Burhan. Soalan saya, pada umumnya Al-Quran menceritakan umat kepada setiap nabi itu bersikap ingkar. Ditarik-tarik ke atas lagi, Bu Dokter. Ya, baik, makasih. Jadi pada umumnya Al-Quran menceritakan umat kepada kita, Al-Quran menceritakan umat kepada setiap nabi itu bersikap ingkar, betul, dan negatif kepada nabi dan rasul mereka. Persoalannya, mengapakah Allah tetap memberikan amanah kepada manusia untuk mentadbir bumi dan isinya? Yaitu pertama tadi, yang datang ini selalu baru, Pak Burhan. Yang tadi yang sudah negatif, yang sudah ingkar itu sudah dihancurkan, dibinasakan. Ya, umatnya Nabi Nuh dibinasakan, umatnya Nabi Hud dibinasakan, umatnya Nabi Saleh sudah dibinasakan, umatnya Nabi Lut sudah dibinasakan. Ya, sekarang umat Nabi Muhammad, apakah tidak akan dibinasakan? Pasti nanti juga akan dibinasakan. Tetapi Tuhan punya caranya dan perhitungannya sendiri. Ya, Tuhan memberikan kesempatan. Sama aja dengan Nabi Nuh, tidak langsung dibinasakan. Nabi Nuh saja seorang diri hidupnya sampai 950 tahun. Jadi berapa generasi itu yang hilang, yang pergi. Belum datang azab, belum datang air bah, belum datang banjir. Nah, begitulah juga. Zaman Nabi Muhammad kita sampai akhir zaman itu, Allah berikan kesempatan kepada seluruh manusia untuk melihat akibat dari perbuatan pendahulunya yang ingkar, yang zalim. Lahirlah perang, dunia pertama, perang dunia kedua, korbannya banyak sekali, perang Eropa, perang di mana-mana. Belum lagi dengan kudeta di dalam satu negara, belum lagi dengan perang saudara, civil war yang ada di mana-mana, korbannya banyak sekali. Ya, di mana-mana. Nah, manusia harusnya bisa belajar dari situ sehingga menyadari bahwa manusia tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Manusia berpikir bahwa demokrasi adalah the best system. Sistem yang terbaik untuk mengatur negara. Tapi faktanya, banyak negara demokrasi seperti Amerika semakin tinggi tingkat penembakannya tadi. Penembakan massal. Bahkan kita lihat di Amerika yang kita sebut dengan sebagai negara kampiun negara demokrasi, semakin rasis sampai sekarang. Ya, white supremacy kita lihat semakin berkuasa dan semakin sering mengganggu kulit berwarna yang lain. Jadi artinya semakin tidak liberté, égalité dan fraternité seperti tagline revolusi Prancis. Nah, jadi artinya apa, kita manusia butuh yang lain. Harusnya juga para ulama, para azatis juga membukakan cakrawala, horizon berpikir manusia untuk melihat ini. Bukan hanya melihat dengan satu, baca doa-doa saja terus-menerus. Berpikir tentang ritual-ritual saja terus-menerus. Tidak pernah bisa melihat reality yang ada di sekitarnya. Padahal tugas kita untuk apa? Bukan menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri, Nabi tidak perlu diusir dari Mekah. Imam Hussein tidak perlu dibunuh di Karbala. Jadi Islam ini bukan diajar untuk masuk surga sendiri. Berhenti saja di pojok-pojok rumahnya, sholatnya panjang, puasanya Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Daud. Tetapi untuk dirinya saja. Bukan untuk itu Islam. Islam itu adalah agama dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad kepada pengikut, kepada umat manusia zamamu dan setelahnya. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanku itu? Ad'u ila Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Bukan berdoa hanya kepada Allah seorang diri. Kalau itu tugasnya Islam, Nabi tidak perlu keluar dari Gua Hira. Nabi tidak perlu turun dari Sidratul Muntaha. Nabi Musa tidak perlu turun dari Gunung Turzina. Tetapi tugas nabi-nabi adalah mengajak manusia untuk menyadari ada kezaliman, perlu menegakkan keadilan. Harta benda dunia disalahgunakan seperti kata Nabi Musa tadi tentang fitnah. Sehingga harus kita mengambilnya untuk menegakkan keadilan.
mensejahterakan seluruh umat manusia. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hada balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri ini yang dibicarakan. Rabbi ja'al hada balada amina warzuq allahu minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri yang aman dan berikan rezeki kepada seluruh penduduknya, penghuninya, warga negaranya, dan kemudian khusus untuk orang beriman dan beramal saleh. Ini kan ajaran agama kita. Jadi bukan hanya berhenti, hanya untuk menyibukkan dirinya saya sendiri. Apalagi sibuk berdoa saja di pojok-pojok masjid. Itu tidak seperti itu. Islam kita adalah agama yang bersifat holistik, menyeluruh, engkau segala-galanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Nur, Ustadz Wahidin, Max, dan Pak Burhan yang telah mengajukan pertanyaan. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyimak sampai menjelang akhir ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Ustazah Faisal yang telah membimbing kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diterima di sisi Allah SWT sebagai hamba-hamba yang ikhlas, tulus, ingin mendekatkan kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.